Berarti 90% yang ngambil sekolah guru adalah pemuda-pemudi Islam. Saya kaget dengan angka 8% ini. Lalu saya telusuri mengapa makin kurang jumlah anak-anak muda Kristen jadi guru. Ternyata sejak ada Indonesian Idol, pemuda-pemudi Kristen rame-rame daftar ke sana semua mau jadi artis dan penyanyi. Maka itu hati-hati pelayanan musik dan worship leader, saya minta maaf. Jangan dijadikan itu tempat cari duit dalam nama Yesus. Saudara pernah sadar nggak? Kalau jumlah guru Kristen makin merosot, berarti anak-anakmu 5 tahun akan datang diajar oleh guru Islam. Karena nggak ada orang yang mau jadi guru lagi. Jangan main-main, tinggal 8% yang jadi guru. Saya belum tahu yang tahun 2078. Ini sebuah contoh pendidikan belum direstorasi. Padahal Alkitab adalah buku pertama di dunia dan literatur tertua yang bicara soal pendidikan dan pengajaran itu Ulangan pasal 6. Tidak ada literatur lebih tua dari Ulangan 6 yang bicara soal pendidikan kecuali Alkitab. Maka itu sejarah mencatat dari zaman abad keberapa saja sekolah-sekolah terbaik itu sejarah mencatat pasti sekolah Katolik dan sekolah Kristen. Muhammadiyah mengambil pola itu. Target Muhammadiyah sampai tahun 2009. Dengarkan ini. Jadi 2 tahun lagi, tahun depan, setahun lagi. Muhammadiyah punya target sampai tahun 2009 di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia sudah harus ada sekolah Muhammadiyah dari TK sampai universitas yang terbaik dan rumah sakit Islam yang terbaik. Dan sekarang ini tuh Muhammadiyah sudah mencapai angka 80% sekarang. Ibu kota provinsi sudah punya. Mengapa Muhammadiyah mengutamakan pendidikan dan kesehatan? Sebab Muhammadiyah lihat dari sejarah Kristen. Di mana ada sekolah Katolik, di mana ada gereja Katolik, pasti ada sekolah dan rumah sakit. Betul tidak? Itu sejarah. Yesus adalah guru. Sampai hari terakhir dia naik ke surga tetap dipanggil guru. Maka itu kalau gereja tidak bergerak di bidang pendidikan, kita salah besar dalam nama Yesus. Tolong para gembala, khotbahkan soal anak muda jadi guru, jangan jadi artis. Jadi guru itu lebih mulia daripada jadi artis. Dan ini yang kurang. 2 hari ini setelah tahun 90-an itu saya nggak pernah lagi lewat setelah ke arah Dok 5 itu lewat atas, pasti lewat bawah. Perguruan tinggi Yapis luar biasa di atas itu saya baru tahu. YPK hancur-hancuran sekarang karena bodohnya gereja tidak mengelola uang yang miliaran waktu Belanda masih membantu YPK. Lihat sekarang pamor YPK kalah jauh dengan Yapis. Gila tidak? Ini tanah Kristen. Bagaimana mungkin pendidikan Islam lebih hebat dibanding pendidikan Kristen? Kalau karena bodohnya gereja tidak merestorasi pendidikan. Saya betul salah berkata ini. Sedih melihat tanah ini sudah. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Jumlah anak-anak muda Papua yang putus sekolah makin meningkat jumlahnya tiap tahun. SMP putus, SMA putus. Dengan anak-anak muda, kalau engkau nggak pinter mau jadi apa? Tanggal 21 November yang lalu, saya nggak akan lupa peristiwa hari itu. Saudara, itu hari Rabu. Hari Senin, anak-anak kami generasi pertama, karena kami bergerak di bidang pendidikan. Oleh kemurahan Tuhan sampai tanggal 14 September yang lalu, kami Yayasan Pesat di Papua sudah mendirikan 32 sekolah. Saya kaget juga saya hitung itu. Kami mulai merintis pendidikan Papua tahun 90. Dari tahun 90 kami awal di Wamena. Sampai 14 September yang lalu kami mendirikan 32 sekolah. Dan Pesat adalah satunya yayasan yang buat sekolah berpola asrama dari taman kanak-kanak. Dan sekolah kami yang 32 kami buka di Pogapa, Kabupaten Paniai. Itu pun sekolah TK berasrama. Nah hari Senin yang tanggal 15
Saya dipanggil oleh seorang anak SMA kelas 3. Mereka bilang, kapan papi punya waktu? Kami generasi pertama mau kumpul untuk cerita visi kami ke depan. Bayangkan. Nah, kenapa mereka berkata generasi pertama? Kami mulai pendidikan berpola asrama di Papua itu tanggal 16 Juli tahun 95, itu di Nabire, di Karangtumaritis. Itulah sekolah taman kanak-kanak pertama di Papua yang berpola asrama. Dan sampai hari ini belum ada gereja maupun LSM lain yang membuat pola ini. Dan tanggal 2 Juli yang lalu, Pak Barnabas Webu mengunjungi sekolah kami untuk pertama kalinya. Pak Barnabas Webu heran. Lalu beliau berkata, pola ini yang sangat cocok untuk Papua. Saudara, generasi pertama TK, sekolah kami tidak buka di tengah-tengah. Semua pintu masuk dari taman kanak-kanak. 95 mereka TK, 96 mereka kelas 1 SD, 97 mereka kelas 2 SD. Jadi kami buka setahun kelas itu. Dan tahun 2007 ini mereka pas kelas 3 SMA. Jadi sudah 13 tahun mereka tinggal dengan kami dari mulai TK. Jadi hari Senin mereka minta mau kumpul bareng. Saya siapkan dari Rabu. Saudara, waktu saya kumpul, mereka ajak saya berdoa. Terus saya merawang jauh. 13 tahun yang lalu kamu masih TK. Saya masih mandikan mereka. Saya ngajak mereka gosok gigi. Waktu mereka berdoa, saudara, langsung semua kami menangis. Kenapa? Sebab mereka mendoakan yang pertama, guru-guru mereka sudah meninggal karena malaria dan TBC. Pionir kami, guru TK kami yang merintis pertama namanya almarhumah Ibu Guru Yulianti, orang Lampung. Dia meninggal tanggal 26 September tahun 2001 dengan malaria tropika plus 3, 9 hari. Kami berjuang tapi gak tertolong. Hari ke-6 dia melahirkan karena dia mengandung 9 bulan. Hari ke-6 melahirkan waktu dia koma. Dokter bilang kita harus sesar karena bahaya. Kami bertahan, jangan, kita minta mujizat. Lahir, itu mujizat. Kenapa yang koma bisa melahirkan anak laki? Langsung saya beri nama Glorious, karena saya harap anak akan memuliakan Tuhan, yang kau penuh kemuliaan. Mamamu menderita karena anak-anak papa. Saudara, waktu mereka mendoakan guru-guru mereka sudah meninggal, anak-anaknya sudah, gurunya sudah meninggal, saya menangis. Mereka masih ingat. Mereka mendoakan guru-guru mereka sudah keluar. Mereka mendoakan guru-guru yang masih ada. Mereka mendoakan teman-teman mereka sudah keluar dari asrama. Ibu saya heran, jadi selama ini kamu ingat mereka? Oh, saya menangis, mereka menangis. Mereka doa, bagaimana kalau nggak ada yayasan ini, kami jadi apa? Maka itu rata-rata anak pedalaman. Selesai doa, lalu saya tanya mereka satu persatu. Saya tanya, kamu mau jadi apa kalau lulus? Saya punya cita-cita jadi dokter. Saya tanya, kenapa kamu mau jadi dokter? Saya nggak rela generasi saya dibunuh oleh penyakit di tanah ini. Waktu itu masih TK 95. Seorang anak dari suku Moni, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi arsitek. Saya tanya, kenapa kamu mau jadi arsitek? Saya ingin bangun Papua, nggak kalah dengan Jakarta. Bukan mimpi dia, bukan ngomong kosong. Jufringan perempuan. Tanya, kamu mau jadi apa? Saya akan ngambil hubungan internasional. Saya, kamu tahu nggak artinya apa? Tahu. Saya mau jadi diplomat. Perempuan sudah. Saya tanya, Yufi, kenapa kamu mau jadi diplomat? Saya ingin mengenalkan Papua ke negara lain. Hanya dengan jadi diplomat, saya punya hubungan dengan negara lain. Saya berdiri, saya capat tangan dia. Saya bilang, selamat pada calon diplomat Papua. Saya tanya, saya mau jadi apa? Saya mau masuk pertambangan, saya ingin jadi ahli tambang. Saya tanya, kenapa kamu mau jadi ahli tambang, Stefanus? Saya nggak rela. Kekayaan alam di perut Papua ini harusnya kami orang Papua mengelola, tapi belum ada yang ahli. Saya mau jadi ahli. Saudara, waktu mereka ngomong satu persatu, saya tuh langsung jauh kembali tahun 95. Waktu mereka masih TK. Gereja apa yang kita buat untuk tanah ini? Maka itu saya ingin berkata maaf kepada semua orang kaya, yang khususnya bukan orang Papua. Kalau kita bisa kaya karena tanah dan air Papua, jangan bawa semua kekayaan keluar. Lalu kita bisa punya rumah di Surabaya, di Singapura, di mana.